Di video hari ini, saya akan coba melakukan simulasi transaksi keuangan sehingga dapat tersaji suatu laporan keuangan bisnis. Untuk materi-materi yang sudah kita pelajari di hari-hari sebelumnya, kita coba praktekkan di hari ini dengan melakukan simulasi transaksi keuangan menggunakan cara manual. Adapun seperti nampak di layar, ada contoh transaksi dari sebuah bisnis distro. Di sini saya ambil contoh tentang transaksi Malik Distro. Ada 10 transaksi keuangan yang terjadi di bulan Agustus 2019. Bagaimana cara mencatat dan membuat laporan keuangan bisnis Malik Distro ini dengan menggunakan secara manual? Yang pertama, kita harus siapkan daftar kode akun atas transaksi keuangan yang terjadi di Malik Distro. Jadi kita siapkan sheet kode akun. Yang kedua, kita buat juga daftar produk yang dimiliki oleh Malik Distro. Yang ketiga, kita buat daftar supplier yang berhubungan dengan Malik Distro. Kita juga bisa buat daftar pelanggan yang dimiliki oleh Malik Distro. Langkah berikutnya kita buat sheet buat pencatatan jurnal transaksi keuangannya. Kita juga siapkan buat pengklasifikasian akun buku besarnya. Berikutnya kita siapkan daftar neraca saldo. Dan terakhir kita buatkan sheet untuk laporan keuangan bisnis Malik Distro. Minimal ada 3 laporan keuangan yang akan disiapkan dalam simulasi ini. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan neraca. Dan yang ketiga, laporan arus kas. Kita masuk ke dalam transaksi pertama. Di sini dijelaskan pada tanggal 1 Agustus 2019, Tuan Malik mendirikan usaha jual beli kaos dakwah yang diberi nama Malik Distro dengan menyetorkan uang pribadinya sebagai modal awal sebesar 30 juta yang disimpan sebagai rekening Malik Distro di Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 12345678891. Dari transaksi pertama ini kita bisa identifikasi akun apa saja atau transaksi keuangan ini menyangkut tentang setoran modal awal dari bisnis Malik Distro. Di sini ada setoran awal yang dilakukan pemilik modal yang disimpan dalam rekening OCBC NISP. Maka pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Setoran awal modal disimpan di rekening Bank OCBC dicatat di sisi debit sebesar 30 juta dan muncul modal awal dari Malik Distro dicatat di sisi kredit sebesar 30 juta. Kita bisa lihat klasifikasi akun buku besar Bank OCBC NISP. Di sini tanggal 1 Agustus keterangannya modal awal dicatat di posisi debit 30 juta. Dan akun buku besar modal tanggal 1 Agustus sebesar 30 juta dicatat di sisi kredit. Jadi untuk transaksi tanggal 1 Agustus kita sudah punya 2 akun yang akan dicatat transaksinya ke dalam buku besar maupun dalam jurnal akuntansinya. Berikutnya kita masuk di transaksi kedua. Tanggal 1 Agustus Tuan Malik menyewa tempat usaha yang dibayar penuh melalui transfer rekening dari rekening Malik Distro sebesar 12 juta untuk masa sewa selama 1 tahun ke depan terhitung dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai 31 Juli 2020. Jadi transaksi kedua ini berhubungan dengan
biaya dibayar di muka atas sewa tempat usaha sebesar 12 juta. Maka kita bisa lihat jurnal transaksi untuk tanggal 2 adalah sebagai berikut. Posisi biaya dibayar di muka di debit sebesar 12 juta dan rekening bank OCBC NSP dicatat di sisi kredit sebesar 12 juta. Sehingga muncul akun buku besar baru yaitu tentang biaya dibayar di muka. Di sini bisa kita lihat untuk akun buku besar banknya yang tadinya awalnya di store 30 juta, kemudian ada pengeluaran tanggal 1 Agustus, kita pindahkan lagi ke dalam akun buku besar Bank OCBC NSP, dicatat di sisi kredit 12 juta, sehingga saldo akun buku besar Bank OCBC per tanggal 1 sebesar 18 juta. Dan ada muncul baru akun buku besar biaya dibayar muka tanggal 1 Agustus untuk sewa kantor dicatat di sisi debit sebesar 12 juta. Transaksi yang ketiga, tanggal 2 Agustus 2019 dibeli persediaan barang secara kredit untuk dijual kembali kaos dakwah antara lain jaket hoodie sebanyak 50 piece dengan harga 110.000 per piece, kaos pendek 50 piece dengan harga 50.000 per piece-nya, dan kaos panjang sebanyak 50 piece dengan harga 65.000 per pieces. Uang muka yang dibayarkan oleh Malik Distro sebesar 3 juta atas pembelian secara kredit yang telah ditransfer melalui rekening OCBC Malik Distro dan sisanya akan dibayar dalam 30 hari ke depan. Dari transaksi ini dikenakan pajak pertambahan nilai 10% oleh supplier Malik Distro. Sehingga transaksi ini dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Dicatat di sisi debit persediaan barang sebesar 11.250.000 dan PPN masukan atas barang yang dibeli secara kredit sebesar 1.125.000. Sementara uang muka yang dikeluarkan melalui rekening OCBC dicatat di sisi kredit sebesar 3 juta dan timbul hutang usaha sebesar 9.375.000. Sehingga akun-akun ini akan dipindahkan juga ke dalam akun buku besar masing-masing untuk transaksi yang terjadi di tanggal 2 Agustus. Contohnya untuk persediaan barang, maka muncul akun buku besarnya sebagai berikut. Tanggal 2 Agustus pembelian sebesar 11.250 dicatat di sisi debit sebesar 11.250.000 dan uang muka PPN masukan dicatat di debit sebesar 1.125.000. Uang muka yang dibayarkan melalui rekening bank OCBC dicatat di sisi kredit sebesar 3 juta, sehingga saldo uang yang dimiliki Malik Distro di bank OCBC per tanggal 2 Agustus 2019 sebesar 15 juta. Dan persediaan barang di tanggal 2 Agustus sebesar 11.250, uang muka PPN 1.125 dan hutang usaha dicatat di sisi kredit 9.375.000. Untuk transaksi tanggal 2 Agustus 2019 ini bisa kita klasifikasikan sebagai transaksi keuangan yang berhubungan dengan penjualan tunai Malik Distro terhadap pelanggan A, di mana pada pelanggan A ini Malik Distro memberikan diskon sebesar 50.000, sehingga jurnal akuntansinya akan dicatat sebagai berikut. Untuk uang yang diterima atas penjualan dari pelanggan A dicatat di sisi debit di akun kas sebesar 1.510.000. Ini adalah penerimaan atas penjualan jaket sebanyak 6 piece dan kaos panjang sebanyak 4 piece. Untuk potongan penjualan 50.000 dicatat di sisi debit dan penjualan sebesar 1.560.000 dicatat di sisi kredit. Adapun
Jurnal untuk pengeluaran barang Malik Distro dicatat sebagai berikut. Untuk harga pokok penjualan sebesar harga beli dikalikan jumlah barang yang keluar atau barang yang dijual, sehingga didapat angka 920.000 dicatat di sisi debit, dan berkurangnya nilai persediaan barang yang dimiliki Malik Distro sebesar 920.000 dicatat di sisi kredit.